Halo, apa kabar? Salam jumpa pemirsa. Senang sekali Nusa Tenggara Timur hari ini kembali hadir menjumpai Anda. Sejumlah informasi menarik dan teraktual dari berbagai daerah di Nusa Tenggara Timur telah kami siapkan untuk Anda. Mengawali perjumpaan kita pemirsa, berikut cuplikan berita utama. Patroli gabungan TNI Polri terus dilakukan di wilayah perbatasan RI RDTL. Aktivitas nelayan Lamalera terganggu oleh rumpon dan kapal Pursain. Ya, saudara, informasi utama tadi akan kami rangkai dengan informasi menarik lainnya. Bersama saya, Yasinta Tibuhala. Dan saya Diki Balo, pemirsa inilah Nusa Tenggara Timur hari ini selengkapnya untuk Anda. Ya, pemirsa, kita awali berita utama dalam Nusa Tenggara Timur hari ini. Patroli gabungan TNI Polri terus dilakukan di wilayah perbatasan RI RDTL yang berada di wilayah Kabupaten Timur Tengah Utara guna menciptakan rasa aman bagi warga. Menenteng senjata dan memanggul bendera merah putih, belasan personel gabungan dari Satgas Pamtas RI RDTL Yonkaf 10 Mandagiri, Kepolisian, Brimob, dan Badan Intelijen Strategis BAIS TNI terus berjalan menelusuri garis batas di sepanjang perbatasan RI RDTL di wilayah Desa Napan, Kecamatan Bikomi Utara, Kabupaten Timur Tengah Utara. Selain menelusuri jalan setapak dan kali yang selama ini kerap dipakai warga kedua negara sebagai jalan tikus untuk melakukan tindakan ilegal berupa penyelundupan barang maupun perlintasan orang, personil yang ada juga melakukan patroli menggunakan sepeda motor, berkelilingi, mengintari jalan dan area lokasi pos lintas batas negara PLBN Napan, yang pengerjaannya hampir rampung. Sinergitas melaksanakan kegiatan pemantauan dan pengawasan dengan patroli bersama ini dilakukan guna menekan kegiatan ilegal di perbatasan, serta menjamin keamanan masyarakat di wilayah perbatasan RI RDTL. Patroli gabungan, Pos Satgas Pamtas RI RDTL Sektor Barat, Yonkaf 10 Mendagiri, Pos Subsektor Napan, Pos Brimob Napan, beserta aparat Badan Intelijen Strategis. Tujuan dari kegiatan ini menjaga keutuhan dan kedaulatan NKRI dari adanya ancaman, gangguan, hambatan, dan tantangan. Semoga kegiatan ini dapat berlanjut secara berkesinambungan. Sinergisitas menjaga tapal batas. Merah putih! Wilayah Desa Napan, Kecamatan Bikomi Utara, Kabupaten Timur Tengah Utara merupakan salah satu wilayah yang langsung berbatasan darat dengan distrik Oekusi, negara Timor Leste. Saat ini pemerintah tengah membangun pos perlintasan batas negara PLBN di wilayah tersebut. Pembangunan PLBN Napan ini terpantau hampir rampung dan rencananya dalam waktu dekat akan segera diresmikan. Kehadiran PLBN Napan ini diharapkan nantinya dapat meredam aktivitas ilegal keluar masuknya barang dan orang antar kedua negara. Dari Kabupaten Timur Tengah Utara, Joseph Martin Praso, TVRI NTT. Kita beralih ke Kabupaten Manggarai, pemirsa, berdasarkan daftar pemilih tetap yang telah ditetapkan KPU Manggarai Barat, terdapat 1.926 pemilih disabilitas yang akan berpartisipasi dalam pemilu 2024 mendatang. Komisi Pemilihan Umum Manggarai menjamin hak pilih kaum disabilitas dengan memberi ruang untuk terlibat menjadi penyelenggara pemilu, termasuk menyiapkan sarana untuk memudahkan mereka ketika menggunakan hak pilihnya nanti. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Manggarai mencatat sebanyak 1.962 pemilih disabilitas masuk daftar pemilih tetap pada pemilu 2024 mendatang. Jumlah ini mengalami kenaikan jika dibandingkan pemilu sebelumnya. Komisioner KPU Manggarai,
Pentor merinci pemilih disabilitas terdiri dari keterbatasan fisik sebanyak 877 orang, intelektual 71 orang, mental 439 orang, sensorik wicara 213 orang, sensorik rungu 85 orang, sensorik netra 277 orang. Rikat Pentor juga memastikan pihaknya akan memberikan asistensi kepada petugas di lapangan untuk memberikan pelayanan secara optimal kepada kaum disabilitas, terutama keberadaan tempat pemungutan suara atau TPS yang ramah bagi disabilitas sehingga mereka dapat dengan mudah dan nyaman memberikan hak suaranya. TPS-nya nanti dibuat di tempat yang mudah dijangkau dengan pintu masuk dan keluar sehingga lebih leluasa untuk bergerak, terutama penyandang disabilitas yang menggunakan kursi roda. Selain itu, meja kotak suara tidak terlalu tinggi sehingga kotak suara bisa dicapai. KPU Kabupaten Manggarai akan menjamin dan memberikan layanan yang baik dan nyaman sesuai standar. Dari Kabupaten Manggarai, Leonardus, TVRI NTT. Pemirsa, para pengendara roda 2 dan 4 di Kabupaten Manggarai Barat mengeluhkan buruknya kualitas jalan yang belum lama diperbaiki namun kini kembali berlubang sehingga berpengaruh terhadap arus lalu lintas. Inilah kondisi ruas jalan milik provinsi yang kembali mengalami kerusakan setelah belum setahun dilakukan perbaikan. Ruas jalan yang menghubungkan ke sejumlah desa di Kabupaten Manggarai Barat ini mulai rusak. Lapisan hot mix di sejumlah titik ruas jalan mulai terkelupas dengan meninggalkan lubang dengan kedalaman 10 hingga 15 cm, sehingga cukup mengganggu arus lalu lintas. Selain terdapat lubang di badan jalan, juga terdapat material kerikil sehingga cukup berbahaya bagi pengguna jalan yang melintas di kawasan tersebut. Menurut pengakuan pengguna jalan, kerusakan terparah berada pada ruas jalan Naodiu, Kecamatan Kuwus Barat, Kabupaten Manggarai Barat. Para pengendara, terutama kendaraan roda 2, terpaksa harus ekstra berhati-hati agar terhindar dari kecelakaan. Terus selesai kerja cepat rusak. Jalannya aerobik, banyak aerobik dari bawah. Merasa kesulitan tidak sebagai pengendara? Masih merasa kesulitan. Harapannya apa yang ingin disampaikan? Harapan kepada pemerintah atau kepada kontraktor yang kerjain jalan apa? Harapannya kami supaya rehab lagi di jalan, biar baik lagi. Para pengguna jalan berharap pemerintah segera memperbaiki kembali jalan yang rusak sehingga arus lalu lintas ke sejumlah desa di Kecamatan Kuwus kembali lancar. Dari Manggarai Barat, Alexandro Hatol, TVRI NTT. Dari Manggarai Barat kita beralih ke Kabupaten Kupang. Pemirsa, status jalan TikTok di Desa Uitau, Kecamatan Sulamu yang sempat menjadi viral di media sosial segera diusulkan Dinas PUPR Kabupaten Kupang sebagai jalan kabupaten. Sebuah jalan di Desa Uitau, Kecamatan Semau dalam beberapa bulan terakhir mendadak viral di media sosial karena warga sempat memberikan nama jalan TikTok. Karena jalan ini telah mengalami rusak berat dengan menyisakan lubang di hampir seluruh badan jalan. Dan ketika jalan ini dilewati dengan kendaraan roda 2 dan 4, pasti pengendara akan bergoyang-goyang layaknya seorang yang menari atau bergoyang di platform aplikasi TikTok. Menanggapi jalan yang rusak dan dinamakan jalan TikTok, pemerintah Kabupaten Kupang melalui PUPR akan menjadikan status jalan TikTok menjadi jalan Kabupaten Kupang. Teldi Sanam, Kepala Dinas PUPR Kabupaten Kupang mengatakan jalan yang diviralkan merupakan jalan non-status. Dinas PUPR Kabupaten Kupang saat ini sedang mengupayakan jalan yang non-status seperti di Kecamatan Semau berubah menjadi jalan kabupaten. Tetapi masih dalam proses karena PUPR belum bisa menetapkan status jalan. Karena ada banyak jalan di Kabupaten Kupang yang masih diproses status jalan menjadi jalan provinsi. Tetapi selagi jalan tersebut masih menunggu perubahan status, ia meminta agar pemerintah desa bisa mengintervensi jalan dengan menggunakan dana desa. Kita lagi berupaya untuk mau meninjau kembali status jalan agar ada perubahan status jalan yang non-status juga yang mungkin ada di sentra-sentra kecamatan kita usul menjadi jalan kabupaten.
tapi prosesnya masih sementara kita berproses karena kami belum dapat menetapkan jalan kabupaten sepanjang jalan provinsi, itu belum final status jalan provinsi. Jadi kita berharap pihak desa juga mungkin bisa mengupayakan sementara lewat dana desa. Setelah diusulkan menjadi jalan kabupaten, maka selanjutnya akan menjadi perhatian pemerintah Kabupaten Kupang. Dari Kabupaten Kupang, Kris Poto, TVRI NTT. Ya, sementara itu pemirsa, masyarakat dan tokoh adat Molo, Kabupaten Timor Tengah Selatan berterima kasih kepada pemerintah daerah karena jalan sepanjang 4 km yang mengalami rusak berat sudah diperbaiki pemerintah. Arus transportasi ke sejumlah kecamatan yang sebelumnya sempat terkendala kini mulai lancar. Markus M. Lake, warga masyarakat Desa Nevokoko, Kecamatan Molo Utara, menyampaikan terima kasih kepada pemerintah daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan yang telah memperbaiki jalan sepanjang 4 km menggunakan hot mix. Setelah beberapa waktu lalu mendapat sorotan tajam masyarakat dan tokoh adat di wilayah Molo, khususnya di 3 kecamatan, pasalnya proyek peningkatan ruas jalan Ajawa Penu, Nevokoko, Liliana yang sebelumnya dikerjakan CV Prastikan Karya dengan anggaran 10 miliar lebih rupiah sumber dana DAK tahun anggaran 2021-2022 lalu dikerjakan asal-asalan sehingga mengalami kerusakan berat pada musim hujan. Akibatnya sulit dilewati kendaraan. Kini masyarakat di 3 kecamatan merasa senang karena arus transportasi ke wilayah mereka kembali lancar setelah pemerintah memperbaiki ruas jalan yang rusak berat. Kami atas nama masyarakat, seluruh lapisan masyarakat dari Desa Nevokoko, dari Kecamatan Nunbena, Kecamatan Molo Barat, dan juga untuk seluruh Kecamatan Molo Utara kami mengucapkan terima kasih banyak sekali kepada pemerintah daerah yang telah bekerja sama dengan kontraktor yang telah Dari Timor Tengah Selatan, Evan Baitanu, TVRI NTT. Ya pemirsa, sejumlah informasi menarik lainnya akan kami hadirkan setelah jeda pariwara berikut ini. Tetaplah bersama kami. Di Musik Orang Muda. Musik Orang Muda. Musik Orang Muda. Musik Orang Muda. Musisi muda bertalenta. Chart lagu terhits. Dia kenal ini. Aduh, ini terkenal sekali di Kota Kupang ya. Tapi nggak kalah. Pantengin terus Musik Orang Muda. Setiap Jumat pukul 11. Hanya di TVRI NTT. Setiap hari Senin sampai dengan Rabu jam 4 sore hanya di TVRI NTT. Mimbar Agama Buddha. Selamat sore, Sotihotu Namo Buddhaya. Pikiran adalah pembentuk. Apabila seseorang memiliki pikiran yang disertai dengan cinta kasih, maka kebahagiaan akan mengikuti kehidupan keluarga kita supaya keluarga kita ini menjadi keluarga yang utuh. Setiap Kamis pukul 16 hanya di TVRI NTT. Ya, saudara, Anda menyaksikan Nusa Tenggara Timur hari ini. Dan kita lanjutkan informasi berikutnya, pemberian makanan tambahan atau PMT bukan satu-satunya cara dalam menangani stunting di Kabupaten Kupang. Masih ada cara lain yang bisa dilakukan dalam penanganan stunting, yaitu dengan merubah perilaku orang tua bayi balita yang terdampak stunting melalui penguatan kapasitas dan pengetahuan sehingga lebih berdaya dan mandiri dalam menangani anak stunting.
Dev Tauno, Distrik Koordinator Bisa NTT dari salah satu NGO yang saat ini konsen terhadap isu stunting di Kabupaten Kupang mengatakan, PMT merupakan salah satu bagian dari upaya penanganan stunting. Namun masih ada cara lain yang bisa dilakukan dalam penanganan stunting, yaitu dengan merubah pola perilaku orang tua bayi balita yang terdampak stunting. Karena PMT pasti memiliki batas waktu, sedangkan merubah perilaku orang tua untuk bisa berdaya dan mandiri dalam menangani anak stunting akan berkelanjutan. Melalui program Bisa ini secara terintegrasi dilakukan 3 tujuan strategis, yaitu peningkatan layanan kesehatan, peningkatan akses kebijakan, dan pengetahuan. Melalui program Bisa saat ini, beberapa tenaga kesehatan diberikan penguatan kapasitas. Pengetahuan yang dimiliki dilanjutkan kepada kader posyandu dan kader posyandu akan mendampingi para orang tua anak stunting, sehingga orang tua akan lebih berdaya dan mandiri untuk menangani anaknya masing-masing, sesuai dengan sumber daya yang ada di rumah masing-masing. Selain itu, dari sisi kebijakan, saat ini didorong agar pemerintah desa bisa menetapkan satu regulasi khusus untuk menangani stunting secara terintegrasi di desa. Jadi memang benar seperti yang tadi disampaikan bahwa kalau PMT itu bukan satu-satunya cara untuk penanganan stunting. Dia adalah satu bagian yang tidak terpisahkan dari penanganan stunting. Artinya masih ada cara-cara yang lain. Nah, dalam kegiatan hari ini kita mendorong supaya artinya desa itu tidak hanya fokus ke PMT. Baik PMT, tapi juga ada kegiatan yang berfokus ke perubahan perilaku. Seperti yang tadi saya sampaikan bahwa prosesnya ini untuk PMT kan tidak akan terus berkelanjutan. Sumber daya kita tidak mungkin akan cukup. Tapi ketika kita bisa merubah perilaku orang, dia bisa berdaya dan bisa mandiri. Artinya penanganan stunting yang kita harapkan mulai dari keluarga tersebut. Diharapkan penanganan stunting terintegrasi ini bisa dilakukan oleh pemerintah desa, pemerintah daerah, dan berbagai pihak untuk menurunkan angka stunting di Kabupaten Kupang. Dari Kabupaten Kupang, Kris Poto, TVRI NTT. Kita beralih ke Lembata pemirsa, penyusunan dokumen rencana operasi bencana erupsi Gunung Api Ile Lewotolok masih terus berlangsung. OPD lingkup pemerintah daerah Lembata diharapkan berpartisipasi aktif dalam penyusunan rencana operasi ini. Pemerintah Kabupaten Lembata melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD tengah menyusun rencana operasional atau RENOPS penanganan bencana erupsi Gunung Api Ile Lewotolok. RENOPS ini akan menjadi panduan teknis penanganan bencana saat gunung api aktif di Lembata ini mengalami erupsi. Penyusunan RENOPS ini juga melibatkan multi pihak, satu di antaranya adalah Organisasi Perangkat Daerah atau OPD lingkup Pemda Lembata. Para kepala desa di beberapa kecamatan dan pihak terkait lainnya juga dilibatkan dalam penyusunan RENOPS ini. Aktivis Forum Pengurangan Risiko Bencana atau PRB Kabupaten Lembata, Mikael Alexander Raring, mengatakan RENOPS merupakan dokumen penting yang juga menjadi terobosan Pemda Lembata dalam menyusun strategi penanganan bencana dari masa tanggap darurat hingga masa rehab rekon. Alexander menilai para pejabat atau pimpinan OPD lingkup Pemda Lembata belum berpartisipasi aktif mengikuti kegiatan ini. Saya kalau lihat dari Renkon RENOPS ini sejak dibikin pertama dari tahun 2021-2022 ya, 2022 tidak salah. Mulai dari pertama di Palem Hotel tuh saya sih miris Om. Maksudnya kehadiran orangnya memang mungkin juga representatif, ada perwakilan tapi secara kewenangan itu kecil. Lalu kemudian ketika kita masuk ke tahap yang berikut, perubahan orang tidak sama, tidak terus. Jadi informasinya tidak nyambung, ya pekerjaan-pekerjaannya akan menjadi tidak tuntas karena ya setiap kali datang orang baru. Bahkan ada OPD yang tidak datang sama sekali. Dan ini saya pikir bahwa kalau semua lembaga nih, orang kemudian hanya melihat bahwa RENOPS ini miliknya BPBD. Padahal BPBD itu mengomandani proses ini dan masing-masing orang itu punya tugas pokok masing-masing. BPBD tidak bisa melakukan pekerjaan pendidikan, BPBD tidak bisa melakukan pekerjaan kesehatan. Tapi dia menjadi leading untuk memastikan bahwa semua elemen ini bekerja secara baik di bawah komando mereka. Lalu dokumen yang dipakai adalah Renkon dan RENOPS ini. Penulis draft dokumen RENOPS ini berharap para pimpinan OPD yang juga stakeholder utama dalam penanganan kebencanaan di Lembata terlibat secara aktif di dalam kegiatan ini.
Hal ini penting menurut Alexander karena berkaca dari pengalaman penanganan bencana sebelumnya, pemerintah Kabupaten Lembata mendapatkan banyak catatan kritis. Dari Kabupaten Lembata, Andri Atagoran, TVRI NTT. Pemirsa, kita beralih ke informasi selanjutnya. Aktivitas penangkapan ikan oleh para nelayan tradisional Lamalera terganggu oleh pemasangan rumah ikan dan kapal tangkap jenis besar. Pemerintah Provinsi NTT diharapkan untuk mengatasi masalah yang mereka hadapi ini. Para nelayan tradisional di Lamalera, Kecamatan Wulandoni, Kabupaten Lembata, dibuat resah oleh aktivitas pemasangan rumah ikan atau rumpon oleh warga nelayan dari desa tetangga. Rumpon-rumpon ini dipasang tepat di wilayah perairan halaman depan desa Lamalera A dan B. Tidak hanya itu, para nelayan tradisional di Lamalera juga resah dengan aktivitas penangkapan ikan oleh nelayan modern yang menggunakan kapal besar dan pukat pursain. Penggunaan rumpon dan pukat pursain ini dinilai sangat mengganggu aktivitas penangkapan ikan oleh nelayan tradisional di desa Lamalera A dan Lamalera B. Hal ini tentu berdampak pada menurunnya hasil tangkapan nelayan tradisional, yang tentu berimbas pada menurunnya pendapatan dan ekonomi rumah tangga mereka. Kepala Desa Lamalera B, Mateus Gilo Bataona, berharap pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur melalui kebijakan yang dibuat bisa mengatur dan menertibkan rumpon dan kapal pursain yang menangkap ikan di perairan tersebut. Kehidupan kita melaut yang satu-satunya mata pencarian kita di sini terganggu. Karena kita ke sana, ikan ini kan dia naik lalu dia harus berenang atau melakukan kegiatan aktivitas sehingga bisa ditangkap oleh nelayan. Tapi dengan adanya pemasangan rumpon dan juga jaring-jaring ini kan akan mengganggu ikan, dia tidak bisa naik ke permukaan, dia hanya tetap di dasar dan dia bisa lari sehingga mata pencarian kita terganggu di situ. Sehingga memang batas wilayah kita memang sungguh sudah dalam aturan, tetapi bahwa kita sudah minta untuk harus ada kebijakan untuk nelayan tradisional seperti kami untuk bisa mendapat pengecualian bahwa wilayah kami sudah hanya sebatas ini. Tapi kalau ditutupi lagi dengan usaha atau itu pemasangan rumpon atau rumah ikan lain, maka kami pasti tidak bisa akan terganggu sekali aktivitas kami. Mateus menjelaskan, rumpon-rumpon yang dipasang ini merupakan milik nelayan di desa-desa tetangga, bahkan juga dimiliki oleh nelayan dari luar Kecamatan Wulandoni. Dari Kabupaten Lembata, Andri Atagoran, TVRI NTT. Pemirsa, calon guru penggerak diharapkan menjadi motivator dan pembawa perubahan di sekolah tempat mereka mengajar dengan mengaplikasikan pembelajaran yang telah mereka tetapkan sehingga dapat memberikan perubahan pada sekolah dan guru di sekitarnya. Sebanyak 17 calon guru penggerak CPG Angkatan 7 Kabupaten TTS menggelar loka karya dan festival panen hasil belajar. Mereka telah mengikuti setiap tahapan dalam seleksi CGP sehingga bisa menggelar panen hasil belajar ini. Kasubag Umum Balai BGP NTT, Selmin Pani, mengatakan calon guru penggerak ini telah belajar selama 6 bulan dengan berbagai modul yang disiapkan. Karena itu, pola-pola pembelajaran yang lama harus ditinggalkan, diganti dengan pola pembelajaran yang baru. Pemerintah telah mengeluarkan anggaran yang besar untuk meningkatkan kualitas pendidikan. Para CGP diminta agar mengaplikasikan pembelajaran yang telah mereka dapatkan sehingga anggaran yang telah dikeluarkan tersebut tepat sasaran. Para calon guru penggerak ini harus bisa menjadi motivator dan pembawa perubahan di sekolah tempat mereka mengajar. Selmin Pani berharap predikat tersebut harus dijaga dengan baik oleh para CGP dengan cara memberikan perubahan pada sekolah dan guru di sekitarnya. Harapan juga bahwa pola-pola lama segera ditinggalkan. Mereka sudah belajar, jadi harapannya ada perubahan di sekolah, terutama pada komunitas sekolah antara lain guru sejawat, kepala sekolah, komunitas pelajar di sekolah. Harapannya itu, kalau mereka tidak bisa berubah, artinya biasa-biasa saja. Kasubag Umum Balai BGP NTT Selmin Pani meminta kepada para calon guru penggerak mengaplikasikan metode pembelajaran yang telah mereka pelajari. Perubahan dalam pengajaran perlu dilakukan sehingga anggaran yang telah dikeluarkan untuk peningkatan kualitas pendidikan bisa membuahkan hasil.
Dari Timur Tengah Selatan, Ambuga Lamawuran TVRI NTT. Pemirsa, dari TTS kita beralih ke Flores Timur. Sekolah menengah pertama swasta Katolik Mater Inviolata Larantuka Kabupaten Flores Timur secara periodik mulai menetapkan kurikulum Merdeka Belajar sebagai upaya mewujudkan kemerdekaan belajar bagi para siswa. Kepala Sekolah SMP Mater Inviolata Suster Ermelinda Seringapu menjelaskan pelaksanaan kurikulum Merdeka secara masif di tahun kedua sesuai kesiapan penyelenggaraan pendidikan yang ingin menghadirkan perubahan pembelajaran yang lebih membahagiakan peserta didik. Selain itu, sebagai upaya mewujudkan kemerdekaan belajar peserta didik sesuai harapan pemerintah. Kurikulum Merdeka Belajar berfokus pada pengembangan karakter dan kompetensi peserta didik dengan mengedepankan 3 proyek utama, yaitu pengelolaan sampah, pengelolaan makanan lokal, serta pengembangan pengetahuan siswa tentang kearifan lokal prosesi Samana Santa. Suster Ermelinda Seringapu menegaskan, kurikulum Merdeka itu memberikan otonomi dan kemerdekaan bagi siswa dan sekolah. Dalam kurikulum Merdeka, peserta didik tidak lagi dipaksa untuk mempelajari mata pelajaran yang bukan menjadi minat utamanya. Tetapi lebih pada peserta didik bisa dengan merdeka memilih materi yang ingin dipelajari sesuai minat masing-masing. Patman Werang, TVRI NTT. Ya pemirsa, beragam informasi lainnya akan kami hadirkan untuk Anda usai jeda berikut. Tetaplah bersama kami. Mimbar Agama Buddha. Selamat sore, Sotihotu Namo Buddhaya. Pikiran adalah pembentuk. Apabila seseorang memiliki pikiran yang disertai dengan cinta kasih, maka kebahagiaan akan mengikuti kehidupan keluarga kita supaya keluarga kita ini menjadi keluarga yang utuh. Setiap Kamis pukul 16 hanya di TVRI NTT. Pagi-pagi minum kopi. Cakep. Beta som deh bikin pantun le. Ini Rumpu Rampe, acara yang katong tunggu tiap pagi. Santai bareng UMKM, katong bakal tawa bareng di Rumpu Rampe. Setiap hari pukul 9 waktu Indonesia Tengah hanya di TVRI NTT, Katongbung TV. Nusa Tenggara Timur hari ini kembali hadir menyapa Anda. Inflasi di Timur Tengah Selatan. Ekosistem bisnis dan pengembangan koperasi. Tanggul jembatan Termanu yang... Pemirsa, pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur menerapkan kebijakan masuk sekolah pukul 5 pagi. Dalam rangka meminimalisir informasi yang kurang akurat mengenai cuaca ekstrim beberapa waktu. Menyajikan berita teraktual dan menarik seputar Nusa Tenggara Timur secara lugas dan terpercaya. Saksikan Nusa Tenggara Timur hari ini, setiap hari pukul 17 waktu Indonesia Tengah, hanya di TVRI NTT, Katongbung TV. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Baik pemirsa TVRI Nusa Tenggara Timur, terima kasih Anda masih bersama kami dalam acara Mimbar Agama Hindu. Ilmu pengetahuan itu adalah mempermudah kehidupan kita, sedangkan agama untuk menuntun kehidupan kita. Om Swastiastu. Saksikan Mimbar Agama Hindu setiap Kamis pukul 16 hanya di TVRI NTT. Mimbar Agama Buddha. Selamat sore, Sotihotu
Namo Buddhaya. Pikiran adalah pembentuk. Apabila seseorang memiliki pikiran yang disertai dengan cinta kasih, maka kebahagiaan akan mengikuti kehidupan keluarga kita supaya keluarga kita ini menjadi keluarga yang utuh. Setiap Kamis pukul 16 hanya di TVRI NTT. Belakang. Ya. Jadi langsung ditendang gitu. Iya. Ya kalau contohkan dulu. Iya, oke. Langsung diajari sama pelatihnya ya, Kari. Mensana Incorporisano. Halo Sobat Sporty, terus saksikan Sporty setiap Sabtu pukul 15.00 hanya di TVRI NTT, Katongpung TV. Setiap hari Senin sampai dengan Rabu jam 4 sore hanya di TVRI NTT. Dokter mungkin harus jelaskan kepada para pemirsa di rumah apa sih dok itu jantung, fungsinya dok, dan kenapa penting bagi kita membahas topik kita pada hari ini. Siapa bilang sehat itu mahal? Kesehatan mulut kita harus pelihara melalui pertemuan sore hari ini. Dapatkan informasi baru seputar kesehatan di Solusi Sehat setiap Selasa pukul 15 WITA hanya di TVRI NTT, Katongpung TV. Di Musik Orang Muda. Musik Orang Muda. Musik Orang Muda. Musik Orang Muda. Musisi muda bertalenta. Chart lagu terhits. Dia kenal ini, aduh, terkenal sekali di Kota Kupang ya. Tapi nggak kalah. Pantengin terus Musik Orang Muda. Setiap Jumat pukul 11 hanya di TVRI NTT. Nusa Tenggara Timur hari ini kembali hadir menyapa Anda. Inflasi di Timur Tengah Selatan, Ekosistem bisnis dan pengembangan koperasi. tanggul jembatan Termanu yang Pemirsa, pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur menerapkan kebijakan masuk sekolah pukul 5 pagi. Dalam rangka meminimalisir informasi yang kurang akurat mengenai cuaca ekstrim beberapa waktu. Menyajikan berita teraktual dan menarik seputar Nusa Tenggara Timur secara lugas dan terpercaya. Saksikan Nusa Tenggara Timur hari ini, setiap hari pukul 17 waktu Indonesia Tengah, hanya di TVRI NTT, Katongpung TV. Ya, terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Nusa Tenggara Timur hari ini. Kita beralih ke informasi selanjutnya. Pemirsa, puluhan warga Kecamatan Fatuleu dan sekitarnya mengantri untuk menukar uang lusuh di konter penukaran uang yang disiapkan oleh salah satu bank di Kabupaten Kupang. Beginilah suasana warga yang mengantri untuk menukar uang mereka yang lusuh. Penukaran uang lusuh ini dilakukan oleh salah satu bank di Pasar Lili, Kecamatan Fatuleu dengan membuka konter penukaran. Nampak karyawan dari bank yang melakukan penukaran uang lusuh kewalahan karena saking banyaknya warga yang datang dan mengantri. Adapun uang lusuh yang ditukar merupakan uang dengan nominal Rp2.000 dan Rp5.000. Ferdinand Kakak, salah satu karyawan bank yang membuka konter tersebut mengatakan, aksi penukaran uang lusuh ini dilakukan karena berangkat dari kepedulian bank terhadap pedagang yang berdagang di Pasar Lili. Demikian juga para pembeli yang datang di Pasar Lili, di mana karena transaksi jual beli dilakukan berulang-ulang dan uang yang dipakai untuk membayar atau membeli selalu berpindah tangan sehingga menjadi lusuh. Selain itu, uang lusuh juga diakibatkan banyak pedagang dan pembeli yang datang dari desa atau kampung yang berkelembaban tinggi. Kemudian tidak ada tempat dan kesempatan bagi warga untuk menukar sehingga warga lebih memilih menyimpan dan terus bertransaksi dengan uang lusuh.
Untuk itu, bank tersebut berinisiatif untuk membantu para pedagang dan pembeli yang datang di Pasar Lili untuk menukar uang lusuh. Penukaran uang kecil terlebih karena di sini kan mungkin peredaran uang di pasar ini yang banyak dan juga ada beberapa pedagang yang uangnya mungkin lama atau apa, jadi kita melakukan kegiatan tukar uang. Kalau untuk setahu kami ya, untuk wilayah Kabupaten Kupang ini peredaran uangnya ini cukup lambat. Jadi kebetulan pedagang ini datangnya dari berbagai kecamatan. Melalui penukaran uang lusuh tersebut diharapkan warga terbantu dan bisa bertransaksi jual beli dengan aman. Dari Kabupaten Kupang, Chris Poto, TVRI NTT. Pemirsa, dari Kabupaten Kupang kita beralih ke Flores Timur. Ikatan Alumni Sekolah Menengah Pertama Katolik Mater Inviolata Larantuka Kabupaten Flores Timur ikut mengambil bagian dalam kegiatan Jalan Santai. Kegiatan ini bertujuan untuk mempererat silaturahmi antara alumni serta menunjang keberlangsungan karya pelayanan pendidikan bagi segenap masyarakat di Kabupaten Flores Timur. Menurut Rin Riberu, salah satu alumni SMP Mater Inviolata, kegiatan Jalan Santai yang diprakasai Lembaga Pendidikan SMP Katolik Mater Inviolata ini merupakan salah satu dari rangkaian kegiatan syukuran perayaan 75 tahun sekolah ini. Kegiatan ini melibatkan semua pemangku kepentingan lembaga pendidikan, termaksud mengikut sertakan ribuan alumni yang pernah menikmati pendidikan di Satuan Pendidikan SMP Swasta Katolik Mater Inviolata Larantuka. Selain itu, sebagai momentum mempererat silaturahmi antara alumni demi menunjang keberlangsungan karya pelayanan pendidikan bagi segenap masyarakat di Kabupaten Flores Timur. Alumni, pertama saya berbangga karena SMP Mater Inviolata telah melahirkan kami alumni sudah sampai ke angkatan 75. Dan saya bangga bisa lahir dari SMP Mater Inviolata. Tentu kita ketahui bersama bahwa SMP Mater Inviolata pada waktu itu salah satu SMP swasta yang favorit di Kabupaten Flores Timur. Dan saya ada di situ. Itu berarti saya merasa berbangga sekali memiliki SMP Mater Inviolata. Dan pada hari ini saya lebih berbangga karena saya turut serta dalam seluruh rangkaian kegiatan yang dibuka hari ini dengan Jalan Santai yang akan menuju ke puncak pada tanggal 2 Agustus yang akan datang. Rin Riberu berharap agar peran serta semua alumni, terutama para alumni yang bekerja di lingkup pemerintah, dengan memberikan dukungan demi keberlangsungan pendidikan lembaga ini pada masa yang akan datang, agar terus berkarya dalam dunia pendidikan dengan menyiapkan sumber daya manusia generasi yang cerdas dan handal. Patman Werang, TVRI NTT. Pemirsa, informasi menarik lainnya akan kami hadirkan untuk Anda usai jeda berikut. Tetaplah bersama kami. Ya, terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Nusa Tenggara Timur hari ini. Kita beralih ke informasi selanjutnya pemirsa. Jelang perayaan hari ulang tahun Adiaksa ke-63 tahun, sejumlah kegiatan dilakukan untuk memperkuat solidaritas serta meningkatkan pelayanan kejaksaan yang profesional serta menjalankan undang-undang secara utuh demi memberikan rasa keadilan bagi masyarakat dan penegakan hukum yang sebenarnya. Keluarga Besar Kejaksaan Negeri Ngada melaksanakan kegiatan Jalan Sehat bersama Pengadilan Negeri Bajawa serta sejumlah pegawai Puskesmas Kota menyambut Hari Bakti Adiaksa ke-63. Selain untuk menjaga kebugaran tubuh, juga mempererat ikatan persaudaraan sebagai satu kesatuan keluarga yang solid dan kokoh dalam menjalankan tugas. Dibuka dengan pelepasan balon ke udara sebagai simbol ikrar diri untuk bekerja lebih giat dan memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat. Peserta Jalan Santai mengitari Kota Bajawa sembari bercengkrama menikmati udara segar di pagi hari.
Acara dilanjutkan dengan menari bersama yang dipimpin instruktur Zumba dan diikuti oleh seluruh peserta agar bisa meningkatkan kebugaran tubuh untuk selalu tampil segar dan sehat di saat menjalankan tugas sehari-hari sehingga pelayanan bagi masyarakat dapat terpenuhi dengan baik. Kepala Kejaksaan Negeri Ngada, Yoni Pristiawan Artanto, menjelaskan jalan santai merupakan awal dari pembukaan olahraga dalam menyambut Hari Bakti Adiaksa ke-63 tahun dan akan dilaksanakan kegiatan lainnya yang berhubungan dengan aksi kemanusiaan, yakni berbagi kasih dengan masyarakat yang membutuhkan. Pembukaan Pekan Olahraga atau pembukaan POR dalam rangka memperingati Hari Bakti Adiaksa ini merupakan pintu pertama pembukaan untuk melanjutkan rangkaian kegiatan selanjutnya, yaitu nanti akan diadakan family gathering atau lomba-lomba, salah satunya lomba nyanyi. Ada beberapa lomba yang lagi kita rencanakan. Terus yang kedua lagi nanti puncak awalnya nanti selain itu juga ada Anjang Sana, bakti sosial. Selain jalan santai dan menari bersama, juga dilaksanakan door prize berupa hadiah sembako bagi peserta jalan santai dan pemeriksaan kesehatan gratis yang dilayani oleh pegawai Puskesmas Kota. Dari Kabupaten Ngada, Lexi Nunu, TVRI NTT. Ya, saudara, informasi tadi sekaligus mengakhiri perjumpaan kita hari ini. Dan terus saksikan Nusa Tenggara Timur hari ini yang menyajikan informasi secara santun, lugas dan berimbang hanya di TVRI NTT Media Pemersatu Bangsa. Akhir kata saya Diki Balo. Dan saya Yasinta Tibuhala mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat melanjutkan aktivitas Anda dan sampai jumpa.